Aku Ayu bersama rekan aku, Kak Iyana, Kak Mutia, Kak Rina, dan Kak Tiara. Salam bela negara. Hari ini kita nggak cuma ngobrol soal Indonesia loh, tapi juga merayakan semangatnya. Di tengah tantangan zaman, kita ingin mengajak kamu semua kembali bangga bahwa kita adalah bagian dari bangsa besar yaitu bangsa Indonesia. Di episode kali ini, kita bahas bangga menjadi bangsa Indonesia bukan cuma kata-kata, tapi sebuah sikap dan tindakan yang nyata. Oke, aku mulai dari Kak Iyana ya. Aku mau tanya Kak, apa arti bangga berbangsa dan bernegara menurut Kak Iyana secara pribadi? Menurut saya, bangga berbangsa dan bernegara yaitu rasa cinta, hormat, bangga, dan penghargaan terhadap negara dan bangsa sendiri atas adanya identitas nasional yang dimiliki, serta adanya keinginan dalam diri sendiri untuk berkontribusi pada kemajuan budaya dan kekayaannya. Nah, kalau menurut Kak Tiara nih, kenapa sih kita harus bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia? Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan terdapat berbagai suku bangsa di dalamnya. Ragam budaya yang masih terjaga mampu memukau mata dunia. Indonesia menyimpan segala pesona mulai dari alam, suku, dan adat istiadat yang menjadi identitas bangsa. Keunikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, keindahan alam yang memukau, dan keragaman suku, budaya, serta bahasa menjadi alasan kuat untuk merasa bangga. Oke, kita makin mengerucut nih ya. Kalau Kak Mutia, menurut Kak Mutia, apa aja faktor yang bisa membuat masyarakat, khususnya nih generasi muda, kehilangan rasa bangga terhadap bangsanya? Menurut pendapat saya, ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebabnya. Di antaranya adalah yang pertama, globalisasi dan pengaruh budaya asing. Seperti banyaknya informasi yang keluar masuk mengenai budaya-budaya luar yang ditampilkan melalui berbagai media seperti film, musik, budaya, sehingga generasi muda saat ini lebih tertarik pada budaya luar. Yang kedua, kurangnya pendidikan karakter dan sejarah bangsa. Hal ini terjadi karena adanya penekanan dalam pencapaian target nilai akademik dibandingkan dengan pemahaman atas pembentukan karakter dan pemahaman atas sejarah-sejarah kebangsaan. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi, seperti adanya sikap diskriminatif atas akses terhadap berbagai aspek kehidupan sosial. Yang keempat, korupsi dalam pemerintahan. Isu-isu korupsi yang muncul di media dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan negara. Dan yang terakhir, pengaruh media sosial, seperti berita hoaks yang bersifat menghasut sehingga menimbulkan perpecahan belahan di dalam masyarakat. Nah, Kak Rina, kira-kira bagaimana ya cara kita menumbuhkan rasa cinta tanah air di tengah tantangan globalisasi dan arus budaya asing? Menurut saya, tantangan globalisasi ini memang benar-benar membawa kemudahan dalam mengakses segala informasi. Namun di balik banyaknya manfaat, globalisasi juga dapat mengikis identitas nasional, melemahkan semangat kebangsaan, dan menggoyahkan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menumbuhkan dan memelihara rasa cinta tanah air yang kokoh dan tidak mudah goyah. Yang pertama, dengan penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan yang menjadi fondasi utama agar generasi muda dapat memahami sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai Pancasila, serta pentingnya menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Yang kedua, dengan melestarikan budaya lokal dan nasional. Ini adalah bentuk nyata dari mencintai tanah air. Yang ketiga, dengan bijak menggunakan teknologi dan media sosial. Yang keempat, menumbuhkan semangat gotong royong, toleransi, dan kepedulian sosial. Dan yang terakhir, menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Wah, semakin menarik ya. Nih, Kak Rina, terakhir, apa kontribusi sederhana yang bisa dilakukan setiap warga negara untuk menunjukkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara? Ya,
menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara, kita bisa melakukan berbagai hal yang mencerminkan cinta tanah air, menghargai sejarah, serta berkontribusi positif untuk kemajuan bangsa dan negara. Seperti mengenal sejarah bangsa bisa dari membaca buku atau menonton film dokumenter sejarah Indonesia, melestarikan budaya dan bahasa Indonesia seperti musik tradisional dan tarian daerah, mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti menjaga keadilan dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan dan melestarikan produk lokal. Nah guys, jadi segitu dulu ya sharing dari aku dan teman-temanku. Jadi kita harus tetap bangga ya menjadi warga negara Indonesia. Dan kita tetap harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita pribadi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.